Welcome to answer your question. Jangan lupa untuk komentar di bawah supaya kita bisa jawab di video selanjutnya. Oke, dari Y2ZX, swap di forex itu bunga apa enggak? Ini menarik. Ini sangat-sangat menarik. Ini banyak yang kontroversi. Forex itu riba atau enggak? Ini saya bukan expert di dalam agama, tapi saya akan jelaskan mekanisme trading tersebut. Ketika kita trading, contoh CAD contract for driven, kita menggunakan namanya leverage. Ya, leverage di sini kita meminjam uang orang lain, yaitu broker, supaya kita bisa trading lebih banyak lagi. Oke, kita meminjam dengan suatu kontrak dan lain-lain. Itu namanya contract for driven. Ada kontraknya di sana. Nah, setelah kita meminjam, ada beberapa peminjam namanya itu meminta namanya swap point atau biaya inap, bunga lah istilahnya. Jadi bunga di sini itu yaitu swap point, sama kita harus bayar berapa untuk bunganya itu bisa. Yang dimaksud dengan swap point atau bunga bisa kalau nggak salah di 7-5 hari, tapi kalau modal Anda gede itu bisa unlimited, bisa swap, nggak ada bunganya terus menerus sekapanpun, walaupun kalian tahan posisi 1 tahun nggak bakal ada bunganya. Itu kalau modal kalian besar itu bisa di sana. Kalau nggak salah dulu ada namanya Okta, itu pernah ada gimmick namanya akun Islami di mana no swap, nggak ada swap, karena bunga di sini yang agak membingungkan, karena kita pinjam tapi kita harus bayar bunga memang. Nah, bunganya di sini yang nggak bagus kan. Dari situ kalian udah tahu namanya mekanisme swap point atau bunga ketika kita trading forex menggunakan leverage. Nah, intinya di sini saya jelasin mekanismenya. Untuk selanjutnya kalian bisa cek sendiri. Kalau analisa di TradingView time frame 4 open di MetaTrader pakai time frame berapa? Oke, ini kelihatannya ada beberapa misconception. Jadi misalkan nih ini pakai tradingview.com. Nah, ini kita analisanya pakai H4. Berarti kita eksekusinya time frame berapa ya? Time frame H4 juga. Tidak ada bedanya TradingView sama MetaTrader, tidak ada. Karena TradingView di sini hanya analisa. MetaTrader kita hanya eksekusi saja. Jadi di sini analisa, MetaTrader eksekusi. Tapi banyak orang yang menggunakan MetaTrader untuk analisa. Caranya sama, teknikalnya sama, kemudian narik-narik tren, support resisten itu sama. Cuma kan kalau di TradingView enak, besar, kemudian intuitif. Kita udah kebiasaan pakai TradingView karena lebih enak gitu loh kalau kita analisa. Di MetaTrader kurang nyaman, makanya kita pakai TradingView untuk analisanya. Tapi kalau teman-teman itu nyaman pakai MetaTrader, gunain aja. It's okay. Yang penting apa di sini orang-orang trading profit. Kalau Anda udah profit, hajar aja, lanjut. Oke, kenapa indikator wave trend di HP harus berbayar tapi gratis di TradingView? Indikator wave trend di HP harus bayar. Sebenarnya untuk berbayar atau enggak kan tergantung aplikasinya. Setahu saya di MetaTrader itu nggak ada, bukan berbayar, tapi nggak ada wave trend. Ini balik lagi sama yang tadi, kenapa saya pakai TradingView, karena indikator yang kita bisa gunain itu banyak sekali. Jadi contoh di technical di sini aja ada segini banyak, belum yang ini, belum dari komunitas yang segitu banyaknya. Dan ini terus berkembang untuk indikator-indikator yang kalian bisa gunain di situ. Itu banyak banget. Atau kita bisa bikin indikator sendiri pakai PineScript. Nah, itu menarik. Kalau di MetaTrader HP itu ya hanya itu aja. Kalian bisa lihat indikator-indikator di MetaTrader ya itu nggak bisa nambah, kecuali kalian di PC itu bisa nambah indikator custom namanya. Indikator custom di sini kalian bisa bikin pakai ChatGPT, beli juga ada, dikasih biasanya itu ada di MGL5 juga banyak. Ada market di sini, ada indikator, ada yang gratis, ada yang berbayar. Ini semua indikator untuk MetaTrader. Download, taruh di MetaTrader di PC. Jadi gitu. Komentar aja kalau pengen kita buatin caranya naruh indikator atau naruh robot di MetaTrader PC. Dari Mahda Vicky, investasi emas di Dana aman nggak Bang? Sebenarnya investasi di sini kita harus tahu pertama regulasinya itu seperti apa. Orang-orang kebanyakan investasi bodong itu karena nggak ada regulasinya. Jadi kalau teman-teman ada acara offline, kemudian dia nawarin sesuatu yang menarik,
kemudian kalian lihat ternyata brokernya nggak terregulasi, nggak ada OJK-nya, nggak ada Bapepti-nya, itu gimana? Contoh Net 89 kemarin robot tradingnya ini historinya juga kita nggak tahu, kemudian brokernya juga tidak ada regulasinya, ya wis hancur. Kelihatan banget kalau itu bakalan gagal di sana atau ini adalah scam. Yes, jadi pertama harus cek regulasinya. Jadi contoh dana di sini sudah diawasi OJK, berarti kemungkinan udah bagus. Nah, tetapi di sini biasanya kalau aplikasi ini kan dana di sini seperti aplikasi atau jual belinya itu spreadnya agak melebar atau jarak antara jual dan beli itu agak tinggi. Kalau mungkin mending beli fisiknya aja ya, kan enak kalian megang fisiknya. Kalian beli, saya beli mas, kalian dapat fisiknya. Itu menurut saya lebih ya, saya orang physical touch, jadi ketika kita touch something itu asik gitu. Jadi, menurut saya aja. Oke, dari Zero Tensei SL kena terus, RR 1/2 cuma sekali profit. Kenapa ya? Oke, ini yang menarik. Ini tidak dijelasin berapa kali entry. Contoh dari 100 kali entry itu saya 40 kali terkena TP, 60 kali terkena SL. Di sini sebenarnya masih untung. Teman-teman masih untung kan? Kalau 1/2 di sini maksudnya gimana? Contoh kalau rugi di 1%, kalau untung di 2%, jadi 2 kali lipat dari itunya. Tapi kalau teman-teman lihat ini 40 kali hanya untung, mungkin di sini adalah itu, oke? Nah ini agak lumayan. Bayangin kalau teman-teman itu menggunakan 1/3, di sini pasti terkena SL atau 1/5 lah. Ini SL bakalan sering banget ter-SL. Jadi tapi di ending nanti itu bakalan tetap untung. Nah ini back to you, kalian bisa konsisten apa enggak resikonya. Jadi contoh ketika kita gagal 1%, ketika kita untung 2%, gagal 1%, terus menerus sampai 100 kali trading, nanti di total bakalan tetap untung kok. Kita udah cek juga waktu kita flip coin, kalian bisa cek itu nggak pakai technical sama sekali, kita masih tetap untung di video yang di sini. Oke, dari Fabio B, resiko modal 70.000, broker luar pakai akun Sen. 70.000 rupiah ya maksudnya ya. Oke, kecil banget ini. Kalau pakai broker luar, pertama pasti regulasi harus bagus, kemudian pakai akun Sen, yes harus, karena modalnya kecil banget. Modal di bawah 5 juta saya saranin untuk akun Sen karena kecil banget itu, supaya kita bisa memanage risiko lebih baik. Kalau pakai modal kecil ya bisa pakai akun Sen. Nah kalau di situ 70.000 berarti jangan berpikir keuntungan besar dulu, yang penting skillnya dulu, yang penting tahan dulu di market sampai berapa tahun. Oke, skillnya dulu didapetin. Jadi kalau skillnya udah dapet, nanti masukin uang berapapun bisa kok, serius. Kita udah buktiin di challenge kita, di challenge yang kedua contohnya itu ada di 2 juta jadi 70 juta. Kalian bisa cek di sebelah sini dan itu ada proofnya, ada my effect booknya, dan ada strateginya, semua lengkap di sana, kalian bisa cek. Thank you.